Kita akan lihat itu. Tapi apa itu yang bergerak-gerak di semak-semak di sebelah sana? Kata Yesus seraya menjulurkan kepalanya dan melihat tepat di depannya. Pada serumpun semak belukar berduri yang semrawut dan tumbuh-tumbuhan lainnya dengan cabang-cabang panjang yang menjalar ke sebuah tanggul pepohonan ara Indian yang tumbuh lebih jauh ke belakang. Buaya lain, Tuhan, erang Marta, yang sekali lagi merasa diteror. Gemerisik cabang-cabang bertambah kencang dan kepala seorang perempuan muncul. Dia menatap. Ketika dia melihat begitu banyak orang, dia bimbang apakah sebaiknya melarikan diri ke desa atau undur diri ke liang persembunyian. Pilihan jatuh pada alternatif pertama dan dia melarikan diri dengan menjerit. Seorang kusta, seorang perempuan gila, seorang perempuan yang kerasukan, mereka bertanya bingung. Perempuan itu balik kembali sebab sebuah kereta Romawi sedang datang dari Kaisarea dan sudah mendekat. Perempuan itu bak seekor tikus dalam perangkap. Dia tidak tahu kemana harus pergi. Sebab Yesus dan rombongannya sudah dekat semak belukar di mana dia tadi bersembunyi. Dan dengan demikian dia tidak dapat kembali ke sana. Dan dia tidak mau mendekati kereta Romawi. Dalam temaram senja, sebab malam segera tiba sesudah matahari tenggelam jaya, adalah mungkin orang melihat bahwa dia seorang perempuan yang muda dan cantik kendati pakaiannya compang camping dan rambutnya acak-acakan. Perempuan, kemarilah, perintah tegas Yesus. Perempuan itu mengulurkan kedua tangannya memohon. Jangan sakiti aku, kemarilah. Siapa kau? Aku tidak akan menyakitimu. Dan ia mengatakannya begitu rupa, dengan begitu lemah lembut hingga ia dapat membujuknya. Perempuan itu maju mendekat dengan kepala tertunduk dan dia merebahkan diri ke tanah seraya berkata, "Siapapun engkau, kasihanilah aku. Bunuhlah aku, tapi jangan serahkan aku kembali kepada tuanku. Aku seorang budak yang melarikan diri. Siapa tuanmu, dan dari mana asalmu? Kau tentunya bukan seorang Ibrani. Itu jelas terlihat dari cara bicaramu dan dari pakaianmu. Aku seorang Yunani. Budak Yunani dari, kasihanilah aku, sembunyikanlah aku." Kereta itu hampir tiba. Mereka semua membentuk suatu kelompok sekeliling makhluk malang yang melingkar di atas tanah. Pakaiannya yang tercabik-cabik oleh onak duri memperlihatkan pundaknya yang bergalur-galur bekas cambuk dan penuh luka-luka gores. Kereta berlalu tanpa seorang pun dari penumpangnya mempedulikan kelompok yang berdiri dekat pagar tanam-tanaman itu. Mereka sudah pergi, berbicaralah sekarang. Kami akan menolongmu jika kami dapat, kata Yesus seraya menempatkan ujung-ujung jemarinya pada rambutnya yang kusut. Aku Sintike, budak Yunani dari seorang bangsawan Romawi dari orang-orang gubernur Romawi. Jadi kau adalah budak Valerian, seru Maria dari Magdala. Kasihanilah aku, janganlah melaporkanku padanya, mohon perempuan malang itu. Janganlah takut, aku tidak akan pernah berbicara kepada Valerian lagi, jawab Magdalena. Dan dia memberitahu Yesus, dia adalah salah seorang Romawi yang paling kaya dan paling mesum di sini. Dan dia sama keji dan sama mesumnya. Mengapa kau melarikan diri? Tanya Yesus. Sebab aku punya jiwa, aku bukan barang. Perempuan itu berbesar hati ketika dia menyadari bahwa dia berhadapan dengan orang-orang yang berbelas kasihan. Aku bukan barang, dia membeliku, itu benar, tapi dia bisa saja membeli personku untuk mendandani rumahnya, supaya aku dapat mencerahkan waktunya dengan membaca untuknya, supaya aku melayaninya. Tapi tidak yang lain, jiwaku adalah milikku, jiwaku tidak bisa dibeli, tapi dia menginginkan itu juga. Bagaimana kau tahu bahwa ada jiwa? Aku bukan seorang yang buta huruf, Tuhan. Aku adalah tawanan perang sejak masa mudaku. Tapi aku bukan seorang yang tidak berpendidikan. Ini adalah tuanku yang ketiga dan seorang raja mesum. Tapi aku ingat perkataan para filsuf kami. Dan aku tahu bahwa kita dijadikan bukan hanya dari daging. Ada sesuatu yang abadi yang ada dalam diri kita. Sesuatu yang tidak punya nama tepat bagi kami. Tetapi baru-baru ini aku mengetahui namanya. Suatu hari ada orang yang datang dari Kaisarea.
ia mengerjakan mukjizat-mukjizat dan berbicara lebih fasih dari Sokrates dan Plato. Mereka banyak memperbincangkannya di pemandian-pemandian air panas, di triklinia, sama dengan pembaringan-pembaringan yang biasa digunakan oleh bangsa Romawi kuno untuk berbaring pada saat makan, atau di peristil-peristil elit, sama dengan serambi-serambi yang dibentuk oleh barisan kolom-kolom dengan mencemarkan namanya yang agung dengan menyebutkannya dalam aula-aula pesta pora yang cemar. Dan aku seorang yang sudah merasakan bahwa aku punya sesuatu yang abadi yang menjadi milik Allah semata dan tidak dapat dibeli sebagai barang di pasar-pasar budak. Diperintahkan oleh tuanku untuk membacakan karya-karya para filsuf guna memperbandingkannya dan menemukan apakah hal tak dikenal ini, yang oleh orang dari Kaisarea disebut sebagai jiwa, ada dijelaskan dalam karya-karya itu. Dia menyuruhku membacanya. Aku yang diinginkannya untuk dijadikan budak dari sensualitasnya. Dengan demikianlah aku mendapati bahwa hal abadi ini adalah jiwa. Dan sementara Valerian dan teman-temannya yang sama sepertinya itu mendengarkan suaraku, dan dengan bersendawa dan dengan menguap dia berusaha untuk mengerti. Memperbandingkan dan membahasnya, aku menghubungkan percakapan mereka, dengan mengacu pada perkataan dari orang tak dikenal itu, dengan perkataan dari para filsuf dan aku menyimpannya di sini, dalam hatiku, dan martabatku menjadi semakin kuat dalam menolak kemesumannya. Suatu sore beberapa hari yang lalu dia menderaku hingga nyaris mati sebab aku menolaknya dengan menggigitnya dengan gigi-gigiku, dan aku melarikan diri keesokan harinya. Aku tinggal di semak belukar itu selama 5 hari, dengan memungut buah-buah blackberry dan ara Indian pada waktu malam. Tetapi pada akhirnya aku akan tertangkap. Dia pastilah mencariku. Dia membeliku dengan harga mahal dan hasrat sensualitasnya terhadapku terlalu hebat untuk dapat membiarkanku pergi begitu saja. Kasihanilah aku, engkau seorang Israel dan engkau tentunya tahu di mana ia. Aku memohon padamu untuk menghantarkanku kepada orang tak dikenal yang berbicara kepada budak-budak dan berbicara kepada jiwa-jiwa. Mereka katakan bahwa ia miskin. Aku akan mati kelaparan, tapi aku ingin berada dekatnya agar ia dapat mengajariku dan meninggikanku. Adalah siksaan keji hidup bersama orang-orang keji, bahkan meski orang dapat menanggungnya. Aku ingin sekali lagi memiliki martabat moralku. Orang itu, orang tak dikenal, yang kau cari, ada di hadapanmu. Engkau, oh Allah tak dikenal dari Akropolis, sama dengan bagian berbenteng dari kota Yunani kuno seperti Athena. Salam, dan dia membungkuk mencium tanah. Kau tak dapat tinggal di sini, tapi aku akan pergi ke Kaisarea. Janganlah tinggalkan aku, Tuhan. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku pikir, Guru, kereta kami tentunya sudah berada di tempat yang ditentukan, menantikan kami. Suruhlah orang dengan pesan ke sana. Dia akan aman dalam kereta seperti dia aman dalam rumah kami, usul Maria dari Magdala. Oh, ya, Tuhan, biarlah dia bersama kami, di tempat Ismaek tua. Kami akan mengajarinya doktrinmu. Dia akan direnggut dari kekafiran, mohon Marta. Maukah kau ikut bersama kami? Tanya Yesus. Bersama siapapun dari antara teman-temanmu, asalkan aku tidak lagi bersama orang itu. Tapi, seorang perempuan di sini mengatakan bahwa dia mengenal Valerian. Apakah dia akan mengkhianatiku? Apakah orang-orang Romawi akan datang ke rumahnya? Tidak.